Di gunung, kita sedang menulis sesuatu yang tidak bisa diedit. Tidak ada draft kedua, yang ada hanya langkah berikutnya untuk membetulkan kekeliruan. Saya pun tersadar, yang terpenting dalam sebuah perjuangan bukan mengambil keputusan yang selalu benar, melainkan siap bertanggung jawab ketika mengambil keputusan yang salah. Tertulis sejak 1840, Gunung Lompo Batang merupakan ruang pertemuan antara lelah dan harap. Berada berdampingan dengan Bawah Karaeng, Lompo Batang menjadi bagian dari cerita yang tidak terpisahkan. Dua gunung, dua karakter, dua legenda yang hidup di mulut orang-orang sekitar. Ada yang datang untuk mendaki, ada juga yang datang untuk berdoa, atau ada juga yang ingin merendahkan lagi hati ketika kota menjadikan dirinya angkuh. Ketika kami berada di jalur menuju puncak, suasana terasa berbeda. Tidak lagi sunyi seperti saat membuka jalur liar. Jejak mulai terlihat, entah pendaki, entah hewan. Kami terus berjalan menyusuri tebing terjal yang sesekali membawa kami naik, sesekali turun, dan seringkali membuat kami harus berpegangan kuat pada batu. Di beberapa titik jalurnya hampir vertikal. Puncak tampak megah di kejauhan, namun seolah enggan mendekat. Satu langkah kami maju, satu langkah puncak mundur. Namun kaki ini tidak mau menyerah. Hari yang cerah dan kabut yang hanya sesekali melintas menjadikan jurang menyeramkan untuk dipandang. Beberapa batu besar mesti kita panjat meski pendek. Saya tidak bisa membedakan. Gemetar di tangan ini disebabkan rasa takut atau rasa lelah. Tapi yang pasti rasa ingin bersilaturahmi dengan puncak lebih besar lagi. Jalur setipis ini harus dilalui sepasang kaki yang ekstra hati-hati. Faktor bahayanya besar, tapi masih bisa diukur. Yang seringkali disalahpahami orang-orang adalah menganggap semua bahaya bisa diukur, padahal tidak. Mendaki gunung ini atau bahkan Puncak Jaya dan Gunung Everest sekalipun, faktor bahayanya bisa kita ukur dan kita mitigasi. Alias menghadapinya ya kita harus membekali diri. Jangan sampai datang kosongan. Tapi ada juga gunung-gunung yang faktor bahayanya tidak bisa diukur. Contoh, gunung yang aktivitas vulkaniknya tinggi. Kita tidak bisa mengira-ngira kapan terjadi erupsi. Jangan sampai mendaki gunung yang letusannya tidak terduga, kemudian nekat mendekati bibir kawah hanya untuk berpose, karena ingin dianggap yang paling keren atau memuaskan adrenalin semata. Hadapilah bahaya yang bisa diukur. Nyawa kita terlalu mahal untuk dijadikan taruhan. Kami terus berjalan dan berjalan. Pada pukul 10 pagi, rombongan tiba di puncak Gunung Lompo Batang. Puncak pegunungan Lompo Batang. Wuh! Mantap, mantap. Mantap. Terima kasih kawan-kawan sudah membawa saya jauh-jauh ke sini. Mantap. Mantap. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami pun berpelukan dan merayakan. Ini bukanlah kemenangan, namun sebuah pencapaian. Akhirnya kami tiba juga di puncak tertinggi pegunungan ini. Orang lokal menyebutnya Moncong Lompo Batang. Angin yang sesekali kencang membawa kabut yang terkadang menutupi pemandangan. Namun kecantikan puncak gunung tetap kami rasakan. Ada kenyataan pahit yang jarang diceritakan orang, bahwasanya semakin kita tua, semakin kita memandang pemandangan tidak seindah dulu. Warna-warni yang kita lihat semasa muda perlahan memudar. Mungkin berulang kali melihat kecantikan dan berulang kali disakiti dunia membuat kita lebih realistis. Kendati demikian, bukan berarti kita tidak bisa menikmati keindahan alam di masa tua. Yang diperlukan adalah mengoreksi cara berpikir kita sendiri, mengubah perspektif.
Syahdan, tugas tim belum selesai. Selepas selebrasi, kami lanjut berjalan, kembali menyusuri tebing dengan terik mentari di atas kepala kami. Cuaca benar-benar tidak menentu, dan kami dipaksa mengikuti permainan alam. Saya dan kawan-kawan kembali di pertigaan pada hampir setengah 12 siang. Setelah mencangklong tas carrier, kami berjalan turun dari pertigaan. Jangan sangka melangkah turun seringan di gunung-gunung pada umumnya. Di sini trek yang curam langsung menyambut kami, menjadikan salah sedikit saja memantik mara bahaya. Kami akan mudah tergelincir. Jalurnya sangat curam, tapi berkata bahwa jalur curam di gunung ini seakan-akan menjadi makanan sehari-hari. Ya, variasi jalurnya yang berbeda. Selebihnya sama-sama mengerikan. Harus berhati-hati karena banyak batuan licin. Saya sempat berpikir tentang alasan kami memulai ekspedisi ini. Bagi Misbah, ini bukan sekadar pendakian gunung semata. Data jalur, orientasi medan, kemungkinan jalur evakuasi, sepintas terdengar teknis. Tapi di balik itu, kami harus memastikan bahwa ketika orang lain datang ke tempat ini menggunakan jalur yang mereka lihat di video kami, mereka bukan cuma menemukan keindahan, tapi juga sistem yang lebih aman dan bertanggung jawab. Sebab yang terpenting dari pendakian bukan hanya soal sampai, tapi juga soal bagaimana kita sampai. Ini pas dari iya. Oh baru di pasaran jadi baru lagi mah. Iya. Mana? Itu di atas. Kiri. Mana? Lanskap di depan sana walaupun cantik tapi mengintimidasi. Kata Misbah, ke seberang sana di kejauhan itulah tujuan kami. Ya Tuhan, masih jauh sekali kami harus melangkah. Dengan ritme langkah kaki yang tidak begitu cepat dan tubuh yang minta banyak istirahat, saya tidak yakin hari ini kami bisa menggapai tujuan kami selanjutnya, sebuah gunung yang masih saya rahasiakan darimu sedari awal. Tapi kami berusaha sebisa kami. Kita turunnya pakai webbing dengan angkor ini. Kita akan turun ke sana sekitar 10 meter mungkin. Kita lihat videonya. Mental yang kuat kemudian diuji di sebuah lokasi bernama Patahan. Sebuah tebing vertikal menanti kami. Saya perkirakan tingginya kemungkinan 10 meter, dan kami harus menuruninya dengan menggunakan webbing, tanpa harness, helm, atau pengaman lainnya. Lagi-lagi seperti itu. Astaga, yang benar saja. Satu persatu rombongan mulai menuruni tebing Patahan. Saya berusaha menenangkan diri. Tenang, kamu pernah melalui yang lebih parah dari ini, kata saya pada diri sendiri. Saya pun perlahan menepi di bawah. Tidak seperti kami, saat Misbah turun hanya butuh beberapa detik. Luar biasa manusia satu itu. Anjir, nggak pakai harness, brengsek. Nggak pakai harness, Pak. Coba dapat ikutan nggak bisa gitu. Enggak lah. Akhirnya kami semua berhasil menuruni tebing tanpa satupun hal buruk. Pindah tadi. Lantas kembali berjalan menyusuri jalur curam yang secara gradual membawa kami kembali ke hutan lumut. Kawan-kawan, dengan adanya Patahan barusan, memang itu sudah jadi indikasi bahwa gunung ini memang bukan untuk orang-orang yang baru ingin muncak ya. Saya nggak akan mempermasalahkan newbie, profesional, dan lain sebagainya. Saya juga kurang mengerti dengan istilah-istilah tersebut. Tapi menurut saya memang Patahan barusan cukup menguras tenaga, menguras mental, dan kalau belum terbiasa akan sangat berbahaya. Jadi pastikan, mungkin bahasa lebih mudahnya gini. Pastikan kalau mau lintas ke sini, jangan jadikan ini gunung pertamamu. Nah, itu bahasa yang paling baik.
Bebatuan licin menghiasi jalur, menjadikan kami mudah tergelincir. Di satu titik, kamera 360 saya terjatuh, sampai tongkatnya bengkok. Sudah sholat bengkok. Jadi tusuk gigi nih. Sedih. Hutan sudah kembali rimbun, melindungi saya dan kawan-kawan dari ganasnya mentari. Namun ketiadaan angin membuat suasana panas. Apa boleh buat, kami harus terus melaju, terus mengurangi elevasi dengan tujuan lembahan. Di satu titik, tim berhenti. Ada kotoran anoa. Bukan cuma kotorannya, tampak juga jejaknya. Jejak anoa. Luar biasa. Temukan apa itu? Ini Tayanoa Pak, dengan jejaknya. Saya emang mirip dengan kotoran sapi, tapi bukan limpasan kan? Bukan. Sepertinya bukan ini. Sebetulnya saya paling tidak suka berlomba dengan waktu ketika berada di gunung. Bagi saya, sebaik-baiknya pendakian adalah yang bisa dinikmati. Bukan cuma pemandangan alamnya, tapi juga suasana dan atmosfernya. Ada yang senang berlari, ada yang senang tergesa-gesa. Tidak ada yang salah selama mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Hanya saja menjelang sore kali ini saya merasa diburu-buru sekali. Saya pikir salah saya sendiri yang ingin ke puncak Lompo Batang terlebih dahulu, sehingga kami kehilangan 1-2 jam di hari ini. Tapi kelak saya akan menyesal jika tidak menggapai puncak Lompo Batang terlebih dahulu. Walaupun dalam perencanaan asli Misbah, dari Kokbang semestinya langsung ke puncak terakhir, yang namanya masih saya rahasiakan. Kawan-kawan, jangan salah paham. Daun yang itu bukan daun singkong atau daun yang kamu kira. Ini adalah bentuk daun gatal. Tapi tidak seperti biasanya, daun gatal ini sangat besar, lihat. Dengan tangan saya jauh sekali bedanya, Miss. Dan ini sekali terkena kulit, nyetrum. Lumayan sekali di sekitar lintasan menuju lembah Karisma. Hutan begitu rimbun, namun medannya tetap menantang. Kami harus menuruni jalur curam. Ritme juga mesti dijaga. Berjalan terlalu cepat akan membuat kaki mudah terkilir. Berjalan terlalu lambat akan membuat pundak mudah pegal. Orang-orang sering bilang, kalau tidak mau capek, jangan mendaki gunung. Mereka lupa bahwa capek dan sakit adalah dua hal berbeda. Mendaki dan kecapean itu wajar. Tapi kalau setelah mendaki malah sakit, berarti ada yang salah dari yang kita lakukan selama pendakian. Anehnya dari semua jalur yang sudah kami lewati beberapa hari terakhir, baru di sini saya merasa aneh. Seolah ada mata yang mengawasi kami dari jauh, memantau dan membuat hati saya berkata bahwa kami tidak sendirian di sini. Saya berusaha menghapus perasaan tersebut. Kawan-kawan, di sini selain banyak daun gatal juga banyak pohon rotan, seperti banyak sekali tajam-tajam seperti ini. Ini juga yang sangat berbahaya ketika mengait, kena baju dan kena kulit kita. Sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita paksa terus untuk maju, dia tidak akan melepaskan. Jadi memang ada kalanya kita harus mundur dulu pelan-pelan. Baru setelah itu lepaskan masalah yang mengait kita. Anjay, baru maju lagi. Waktu terus berlalu, menjadi pertanda bahwa kami takkan mungkin menggapai satu gunung lagi hari ini. Trek curam kini tiada, jalanan mulus dengan tergesa-gesa rombongan lalui, sampai kami lupa bahwa di sini banyak sekali pohon rotan dan daun gatal. Iya, dua tanaman menyebalkan itu kembali menyambut saya dan kawan-kawan. Belum lagi agas, mereka terus mengerubungi seperti hari-hari sebelumnya. Membuat kami tidak bisa diam terlalu lama, harus terus berjalan kalau tidak mau digigit. Sedari gua tempat kami menginap hingga ke sini, seolah-olah kami pindah dimensi. Segalanya tampak berbeda. Pegunungan ini kaya pemandangan dan rutenya variatif. Pantas saja menjadi salah satu pendakian paling menantang di Sulawesi. Sudah hampir pukul 2:30 sore tatkala kami tiba di pertigaan Pasar Anjaya dan Lembah Karisma.
Ketinggian sudah kembali di angka 2200-an mdpl. Misbah berpendapat bahwa melanjutkan perjalanan sudah tidak lagi logis. Iya, saya pun tahu. Lagi pula di sini merupakan titik terdekat kami dengan sumber air. Oh ya, biasanya kalau pendaki hendak ke Gunung Bawah Karaeng akan terus lanjut ke arah Lembah Karisma. Tapi Bawah Karaeng bukan tujuan ekspedisi kami. Ini adalah contoh dari kepala anoa. Ini sebenarnya binatang endemik ya, dan tidak boleh disakiti. Nah, tapi anoa itu kalau kawan-kawan belum tahu, dia termasuk hewan yang pemalu, sangat pemalu. Makanya bahkan warga lokal pun sangat jarang melihat anoa. Itu, dan sayangnya anoa ini seringkali diburu oleh pemburu, oleh beberapa warga lokal yang tidak mengerti juga bahwa ini hewan yang dilindungi. Itu jadi biasanya kayak di beberapa gunung dibikin perangkap ya. Dan ya sedih juga sih, akhirnya dimakan sama orang-orangnya. Cuma kan dia jumlahnya sangat sedikit. Selama saya ada sapi, mending sapi ya Miss ya. Gede juga dagingnya sapi. Ada masalah lainnya. Kawan-kawan yang berangkat mengambil air berkata bahwa mereka tidak menemukan sumber air. Ini bekas aliran air yang lumayan besar, cuman keadaannya sekarang lagi kering. Kami yang tersisa di pertigaan pun lupa menyalakan handy talkie. Misbah menerangkan ulang bahwa mereka harus berjalan sedikit lebih jauh. Jadi gimana? Kering. Jadi tadi dari ambil air kering. Iya, Yang di sungai, sungai. dekat tempat camp. Walau di peta kontur tidak terlihat, tapi Misbah yakin ada titik air. Benar saja, berjalan sedikit lebih jauh, tim menemukan titik air. Seperti biasa, seiring hari yang bertambah gelap, semakin berkurang agas yang mengerumuni kami. Seakan-akan kerja mereka diatur shift. Giliran Pacet yang beraksi. Tapi untungnya tidak turun hujan. Hutan yang kering menjadikan para Pacet tidak begitu atraktif. Oke kawan-kawan, kita memang sudah ke kawasan Pacet lagi di sini. Bahkan di saat kering seperti ini ya Miss ya, belum ada hujan dari tadi, Pacetnya sudah menggeliat mendekati kita. Dia benar-benar mengendus dan kelaparan. Nah, dengan adanya Pacet itu juga sebenarnya adalah hal yang baik, karena berarti banyak hewan untuk dia isap. Kan alangkah egoisnya sekali kalau kita berpikir Pacet cuma mau ngisap darah manusia ya. Pacet itu ya mengisap darah hewan-hewan yang melintas gitu. Berarti kalau Pacetnya masih banyak ya alhamdulillah masih banyak hewan lain untuk diisap darahnya. Meskipun saya masih kesal sih, untuk apa ada Pacet di dunia ini ya. Jadi rencananya kita camp di pertigaan ini, karena kalau melanjutkan kemungkinan kita akan dapat malam dan membatasi pergerakan kita. Karena ketika camp di atas yang direncanakan kita harus nyari air lagi, jadi akan sangat lama dan akan kurang efektif. Jadi diputuskan untuk kesini. Semoga kita camp di sini istirahatnya juga cukup nyenyak, makannya juga cukup enak. Karena tadi perjalanan dari Lompo Batang ke sini cukup menguras tenaga. Seperti itu. Perlahan satu persatu dari kami tidur. Dari beberapa hari kami berada di hutan, baru 2 kali terpasang tenda. Termasuk malam ini. Sisanya kami kerap mendapatkan tempat yang tidak ramah tenda untuk beristirahat. Kami bangun sekitar pukul 6 pagi. Setelahnya seperti biasa melakukan rutinitas pagi, yakni sarapan dan berkemas. Pada pukul 9.18 WITA, tim kembali berjalan menyusuri jalur menuju Pasar Anjaya. Belasan menit kemudian kami tiba juga di Pasar Anjaya, sebuah sabana yang lumayan luas dengan permukaan gundukan tanah yang tidak rata dan tidak ramah untuk dipakai berkemah. Mau tidak mau saya harus mengatakan tujuan kami padamu yang menjadi plot twist ekspedisi, wahai sahabat yang sudah mengikuti part demi part video sajian saya. Salah satu misi yang akan kami tempuh di pegunungan ini adalah menggapai sebuah gunung misterius bernama